Dum dugu dum 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 dudu dum 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 dugu dum dum tung wow 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 wow. Ya teman-teman semua, kita ketemu lagi dengan tutorial mendongeng. Kali ini kita akan berbicara tentang gestur, khususnya bagaimana memainkan tangan. Ya. Nah, saat kita bercerita kerap kali tanpa sadar kita juga menggunakan tangan kita sambil kita berbicara atau sambil beraksi. Misalnya pada suatu hari ketika matahari sedang bersinar cerah, seorang putri yang cantik jelita duduk sendiri sambil menatapi matahari pagi yang terbit. Nah, ketika kita berbicara, tangan kita bergerak-gerak memvisualkan apa yang kita ucapkan. Semuanya ini sering terjadi tanpa kita sadar. Nah, semuanya itu kita sebut sebagai gestur. Gerakan, gerak-gerik, khususnya tangan, yang terjadi saat kita berbicara. Kawan-kawan semua, dum 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 dum. Seorang pendongeng haruslah mempergunakan tangannya secara sadar. Nah, dengan bahasa lain, sebetulnya tangan juga merupakan alat bercerita atau alat untuk menyampaikan ekspresi. Dum 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 dum. Ya. Kita akan bahas soal tangan ini sebagai alat bercerita yang saya bagi sebagai tangan sebagai gestur dan tangan sebagai alat visual. Kedua hal ini terjadi saat kita bercerita. Apa itu gestur? Gestur adalah gerak-gerik tubuh kita saat kita sedang berbicara dalam kehidupan keseharian. Gestur ini rupanya terbawa juga saat kita bercerita, bahkan cenderung lebih dominan. Gestur itu menunjukkan emosi kita, gestur juga menunjukkan karakter dari tokoh yang kita mainkan. Lebih jauh lagi, gestur juga menunjukkan motif atau hasrat terdalam yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh seseorang. Dalam hal ini adalah karakter yang kita ceritakan. Gestur yang dilakukan saat kita berbicara itu rupanya sepadan atau separalel dengan apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita pikirkan, dan atau apa yang sedang kita rasakan. Dengan kata lain, gestur mewakili isi pembicaraan kita, mewakili emosi, mewakili pikiran. Misalnya kalau kita sedang mengingat-ingat sesuatu, kadang kita menggarukkan kepala. Atau kalau kita sedang senang, Nah, kawan-kawan semua, atau saat kita sedang memanggil, hei, kemari. Nah, kita menggunakan gestur dalam kehidupan keseharian kita. Dum 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 dum. Ya. Nah, dalam mendongeng, gestur sebaiknya kita pergunakan secara sadar atau direkayasa. Kalau kita menggunakan gestur berbarengan dengan ucapan, hal itu baik. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi. Waktu itu sebuah kapal sedang berjalan, tiba-tiba datanglah seorang wanita ke tepi pantai. Nah, gestur itu dilakukan berbarengan dengan ucapan. Namun alangkah lebih baik kalau gestur juga menjadi alat untuk bercerita, alias gestur juga sebagai bagian dari keindahan saat kita bercerita. Bagaimana caranya? Gestur ditempatkan secara khusus.
Untuk itu kita perlu tahu terlebih dahulu apa fungsi gestur. Fungsi gestur adalah untuk menjelaskan suatu keadaan emosi atau pikiran si tokoh, sudah saya terangkan tadi. Tentu tidak semua pembicaraan menggunakan gestur, hanya pada hal-hal tertentu saja gestur digunakan, yakni untuk menunjukkan emosi, untuk menunjukkan apa yang sedang dipikirkan, dan apa yang sedang dilakukan. Saya kasih contoh lagi dalam keadaan takut. Kedua tangan kita menutup wajah. Kalau sedang berpikir, pegang kening. Hal ini sering kita lakukan. Namun dalam mendongeng, nah ini dia. Sebaiknya gestur kita pergunakan lebih fokus dan lebih lucu. Misalnya ketika takut, kita bukannya menutup mata, tapi misalnya menutup telinga. Atau ketika kita perasaan takut. Nah, berpikir misalnya, bukannya menunjuk pada kening, tapi misalnya, bagaimana ya? Nah, ini juga gestur. Melakukan adegan mengintip misalnya, kita bisa menggunakan kedua telapak tangan kita. Nah, semakin kaya kita mempergunakan gestur kita, semakin variatif, maka akan semakin menarik teknik mendongeng kita. Untuk itu perlu dilatih gestur setiap hari. Dalam satu emosi mencari puluhan macam gestur, dalam suatu tindakan misalnya berjalan, mencari beragam-ragam gestur dalam berjalan. Mengapa hal ini kita lakukan? Suatu hal yang sudah biasa tidak akan menimbulkan kesan mendalam, atau kesan itu bisa terlewat begitu saja. Namun melakukan hal yang tidak biasa akan menimbulkan kesan yang lebih dalam, lebih lucu buat penonton. Jadi, kalau melakukan gestur berbarengan dengan pengucapan, pada suatu hari matahari sedang panas-panasnya. Sekarang kita beri penekanan, ucapkan dialog dulu. Pada suatu hari matahari sedang panas-panasnya. Nah, ucapan, kemudian lakukan gestur, ucapkan lagi. Maka gadis itu pun pergilah dia ke pantai. Dengan begitu, gestur digunakan sebagai alat visual. Kawan-kawan semua, jangan lupa juga subscribe channel saya ini ya. Semoga banyak subscriber, bisalah saya mengais rezeki dari YouTube ini. Tadi sebentar selalu kita sudah bicarakan gestur sebagai alat visual. Saya baca dulu ini catatan saya. Ya, kita beri contoh-contoh lagi. Seekor burung sedang terbang di udara dengan nyamannya dia di pagi itu. Hal ini berbeda dengan pada suatu hari seekor burung sedang terbang dengan nyamannya di udara. Ketika dilakukan berbarengan, kesannya akan kurang menarik, tapi beri fokus. Teman-teman, saya sudah banyak tulisan, tapi karena kejauhan laptop saya sehingga saya juga tidak bisa membacanya. Tadi sudah saya sebutkan kapan sebaiknya menggunakan gestur.
Tentu saja tidak perlu keseluruhan dialog, digunakan gestur. Pada momen-momen tertentu di mana dramatiknya kita anggap lebih tinggi, maka kita gunakan gestur. Kemudian adalah bagaimana membuat gestur menarik, tadi sudah saya beri contoh. Nah, dengan demikian gestur adalah sebagai alat visual. Gestur artinya juga sebagai alat atau media non-verbal. Jika kalimat bersifat verbal, maka gestur adalah kalimat yang sifatnya non-verbal. Nah, apalagi kenapa kita perlu memfokuskan gestur ini? Dengan demikian, akan meningkatkan daya imajinasi dari sebuah cerita. Meningkatkan daya imajinasi para penonton atau pendengar dongengan kita. Keberhasilan seorang pendongeng sesungguhnya adalah sejauh mana dia bisa membangkitkan imajinasi para penonton. Catatan saya masih panjang, saya kira cukup saja soal gestur.